Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Pada yang terhormat, Al-Mukarram Dr. Samsi Setiadi MPD, serta kawan-kawan yang saya banggakan. Hari ini, hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, saya ingin mempresentasikan materi statistika yaitu normalitas data. Dan di sini ada Azkia Umairah Hambali, ada Farah Anjeli, dan kemudian saya, dan terakhir adalah Lahira Fatia Tunisa. Dan next. Materi yang pertama yaitu konsep data normal yang akan dibacakan oleh Farah Anjeli. Padanya dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan tentang konsep data normal. Boleh di next. Uji normalitas adalah data empirik yang didapatkan dari lapangan sesuai dengan distribusi teoretik tertentu. Dalam kasus ini, distribusi normal yang dimaksud. Dengan kata lain, apakah data yang diperoleh berasal dari populasi yang berdistribusi normal? Data berdistribusi normal apabila data akan mengikuti bentuk distribusi normal, di mana data memusat pada nilai rata-rata atau dikenal dengan istilah median. Jadi, nilai rata-rata, median, dan nilai rata-rata median itu sama nilainya. Data yang membentuk distribusi normal bila jumlah data yang di atas dan di bawah rata-rata adalah sama. Begitu pula dengan simpangan bakunya. Boleh di next. Nah, distribusi normal itu salah satu bentuk distribusi probabilita yang menggunakan pendekatan kurva normal. Dan distribusi dianggap merata. Yang tadi dimaksud adalah nilai rata-rata sama dengan nilai median, sama juga dengan nilai modus. Oke, next. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Baik, selanjutnya ada pengujian normalitas data dengan uji Lilliefors dan KS sampel. Data adalah ukuran dari variabel data diperoleh dengan mengukur nilai satu atau lebih variabel dalam sampel atau populasi. Data dapat diklasifikasikan menurut jenis, menurut dimensi waktu, dan menurut sumbernya. Uji normalitas biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Jika data tidak berdistribusi normal atau jumlah sampel sedikit dan jenis data adalah nominal atau ordinal, maka metode yang digunakan adalah statistik non-parametrik. Uji distribusi normalitas atau biasa dikenal dengan istilah uji normalitas dapat digunakan mengukur apakah data yang telah didapatkan berdistribusi normal atau tidak, sehingga dapat digunakan dalam statistik parametris atau statistik inferensial. Dengan demikian, uji normalitas adalah apakah data empirik yang didapatkan dari lapangan sesuai dengan distribusi teoretik tertentu. Dalam kasus ini, distribusi normal, dengan kata lain, apakah data yang diperoleh berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Laila. Baik, selanjutnya pengujian parametrik untuk uji normalitas dibangun dari distribusi normal. Dalam hal ini, tabel tersebut mengacu kepada uji normalitas, di mana kita dapat berasumsi bahwa sampel yang kita dapatkan benar-benar mewakili populasi, sehingga hasil penelitian yang telah dilakukan dapat digeneralisasikan pada populasi. Jika dilihat dari statistik, populasi termasuk ke dalam distribusi normal. Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari hasil sebuah penelitian berdistribusi normal atau tidak, yakni distribusi data dengan bentuk seperti bell, di mana data yang baik dan benar adalah data yang memiliki pola berdistribusi normal, yaitu tidak terlalu menghadap kanan maupun kiri. Next. Selanjutnya, pengujian normalitas data dengan uji Lilliefors. Terdapat persyaratan untuk menggunakan metode Lilliefors ini, yaitu yang pertama, data berskala interval atau rasio kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, dapat untuk N besar maupun N kecil. Yang keempat, ukuran sampel N 30. Signifikasi uji, nilai terbesar F ZI kurangi S ZI tulisannya dibandingkan dengan nilai tabel Lilliefors. Jika nilai FZI dikurang SZI terbesar kurang dari nilai tabel Lilliefors, maka HO diterima ditolak. Jika nilai FZI kurang SZI terbesar lebih besar dari nilai tabel Lilliefors, maka HO ditolak, diterima. Tabel nilai kuantil statistik Lilliefors untuk rumus perhitungan uji Lilliefors-nya bisa dilihat di layar. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pengujian normalitas data dengan uji K-sampel. Next. Uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel atau K-sampel merupakan uji satu variabel yang merupakan uji hipotesis suatu kelompok data berasal dari distribusi teoritis tertentu. Jika sampel dapat digunakan dalam pengujian kesesuaian atau goodness of fit test. Uji K-sampel bisa digunakan untuk uji sampel kecil. Uji KS biasa digunakan untuk memutuskan jika sampel berasal dari populasi dengan distribusi spesifik tertentu. Uji ini membandingkan serangkaian data pada sampel terhadap distribusi normal, serangkaian nilai dengan dan standar deviasi yang sama. Rumus uji satu sampel yaitu bisa dilihat sebagai berikut. Dmax sama dengan max dalam kurung P dalam kurung T dikurang G dalam kurung T. PT sama dengan distribusi kumulatif pada observasi. GT sama dengan distribusi kumulatif teoritis sesuai dengan distribusi observasi di bawah HO. Syarat penggunaan uji KS satu sampel yaitu ada 3. Pertama, data berjenis interval atau rasio. Kedua, data tunggal atau data yang belum dikelompokkan ke dalam tabel. Dan ketiga, sampel yang digunakan harus independen. Tahapan pengujiannya ada 5. Yang pertama, menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. HO atau HO di kelompok sampel mengikuti distribusi tertentu. H1 kelompok sampel tidak mengikuti distribusi tertentu. Kedua, menentukan taraf signifikansi atau alfa. Yang ketiga, menentukan kriteria penolakan atau gagal menolakkan H0 apabila Dmax lebih besar di tabel
berhasil menolakkan 0 apabila Dmax lebih kurang dari Detabel. Yang keempat, temukan nilai uji statistik. Yang kelima, membuat kesimpulan. Hilang, Farah? Bentar Ustadz mau nayangin video YouTube. Ya. Enam 69, 70. Nah, kita diminta untuk menguji apakah data ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal ya. Kita disuruh untuk menguji. Oke ya, kita langsung saja masuk ke Microsoft Excel. Kita akan menghitungnya menggunakan Microsoft Excel ya di sini. Nah, teman-teman yang di sebelah kiri ini adalah yang telah saya lakukan sebelumnya. Saya latihan dulu ya. Jadi saya hitungnya yang di sebelah kanan. Jadi yang pertama kita hitung dulu totalnya ya, kita sum ya. Ini angka-angka yang di soal tadi ya. Kita sum ya. 62. Kenapa dia tidak mau ya? Kita sum. Oke. Oh, mungkin dia 23 27 33 total sum ya. Sum 23. Oh, mungkin mau diketik ulang 23 27 ya. 33 40 48 48 57 59 62 68 69 ya. 70. Kita sum ya, kita jumlahkan dulu. (604), kemudian kita hitung rata-ratanya, average ya, average ya. Kita hitung dulu rata-ratanya, dapat 50,33 sama. Kemudian kita hitung variannya ya, sama dengan var ya, var saja, sorot ya, sampai angka 12, sampai nomor yang ke-12, enter, dapat sama ya var-nya. Kemudian simpangan baku itu rumusnya adalah akar ya dari variannya ya, SQRT, klik variannya ya. Nah, kita dapat nilai simpangan bakunya 16,54. Sekarang kita akan menghitung Z ya. Rumus Z tadi ya, kalau dilihat di PowerPoint-nya itu dia data dikurang dengan rata-ratanya dibagi dengan simpangan bakunya ya. Jadi data dikurang rata-ratanya dibagi dengan simpangan baku. Berarti sama dengan ya, ini ya dikurang dengan rata-ratanya. Rata-ratanya adalah yang kita hitung tadi dibagi dengan simpangan bakunya ya. Nah, supaya kita bisa menggeret saja, berarti kita
tekan F4, ini juga kita tekan F4 ya. Jadi yang akan hanya bergeser itu hanya angka yang di sini ya datanya, sedangkan rata-rata dan simpangan bakunya dia tetap ya. Oke, sama ya angkanya. Kita seret saja. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan nilai Z ya. Nilai Z sudah kita dapatkan ya. Nah, sekarang kita harus membaca nilai FZI. Kita harus melihat pada nilai Z tabel ya. Nilai Z tabel. Teman-teman lihat di sini dia angkanya min 1,65. Buka Z ya. Z min 1,65. Ini ada min 1,6 ya. Min 1,6. Di atasnya cari yang 5 ya. Saya 100% kan saja biar kelihatan. Min 1,6 ya, di atasnya ini 0,05, jadi dia min 1,65. Pertemuannya ada di sini ya. Nah, berarti angkanya adalah 0,049 ya. Berarti 0,049 ya. Kemudian untuk yang min 1,40 kita lihat di Z tabel, min 1,4 di sini 0 ya, min 1,4 jadi 0,0808 ya di sini ya. Ini min 1,4, ini 0,00, artinya min 1,40 nilainya 0,0808 ya. Oh, ini tapi dibulatkan menjadi 0,41 ya. 0,41 ya, pokoknya dia dibulatkannya ke atas ya. 0,41 maaf ya, 0,41 di sini ya, berarti ya dapatnya 0,0739 ya. Jadi 1,4 kok di atasnya 0,01, artinya min 1,41 ya. 0,0793 ya. 0,0793. Yang ini kita bulatkan menjadi min 1,05 ya. Min 1,05. Min 1,05 kita lihat. Min 1,05 ya, min 1,0 di sini. Set, itu pakai video set aja, Set. Iya, nanti saya kasih tugas aja nanti biar nontonnya sambil ngerjain, sambil praktek. Ya. Nah, satunya lanjutin aja. Ya, presentasinya masih ada yang disampaikan? Masih. Ya udah, presentasi aja. Kalau video nanti saya kirimkan sama dengan bareng dengan tugas nanti, biar praktek langsung. Ya. Ya, siap. Sebelum kita masuk ke tutorial uji Kolmogorov-Smirnov suatu sampel dengan SPSS, mari kita ingat-ingat sedikit step by step tahapan pengujian hipotesis. Yang pertama itu tentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, di mana H0 yang digunakan di sini adalah kelompok sampel mengikuti distribusi tertentu. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah kelompok sampel tidak mengikuti distribusi tertentu.
Kemudian kita tentukan taraf signifikansi atau alfa, bisa 1%, 5%, 10%. Kemudian kita tentukan kriteria penolakan. Ketika kita gagal menolak H0 apabila Dmax besar dari D-table, dan kita berhasil menolak H0 apabila Dmax kecil sama dari D-table. Jadi uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel ini ada tabulasi khusus yang dijadikan sebagai pembanding seperti distribusi lainnya atau uji-uji lainnya. Kemudian untuk keempat, kita temukan nilai uji statistik berdasarkan statistik uji yang sudah disampaikan, dan yang terakhir baru kita tarik kesimpulan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Pada tabel berikut terdapat data tinggi badan 25 orang siswa yang merupakan kumpulan dari hasil observasi. Dengan taraf signifikansi 5%, buktikan apakah kelompok data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Jadi H0-nya kelompok data ini berdistribusi normal, H alternatifnya data tersebut bukan berdistribusi normal. Mari kita buktikan dengan menggunakan software SPSS. Nah, di sini datanya sudah saya input 25 data. Sebelumnya juga sudah saya input di variable view. Nama variabelnya tinggi badan, labelnya juga ada tinggi badan, lalu skalanya juga udah diatur di sini adalah scale. Kemudian kita bisa langsung masuk ke pengujian. Teman-teman pertama bisa pilih analyze, non-parametric test, legacy dialogues, lalu pilih yang satu sampel KS ya, atau one sample KS. Ini satu sampel Kolmogorov-Smirnov. Nah, kemudian ini biasanya di awal akan di sini ya, posisi variabelnya, lalu kita pindahkan. Lalu teman-teman jangan lupa centang asumsi distribusi yang digunakan, bisa normal, bisa Poisson, bisa sepaket sekaligus, silakan. Di sini saya hanya menggunakan normal saja sesuai dengan jenis hipotesis yang kita gunakan. Lalu pada feature options, teman-teman bisa menunjukkan statistik deskriptifnya sekalian, dan ada kuartilnya juga bisa. Kemudian setelah pengaturannya oke, teman-teman bisa klik oke. Nah, ini hasil pengujian satu sampel uji Kolmogorov-Smirnov dengan SPSS. Nah, yang paling penting kita lihat di sini adalah uji dua arah asymptotic to tail dengan nilai p-value 0,129 ya. Kalau kita menggunakan uji dua arah dengan alfanya 5% atau 0,05, ketika uji dua arah berarti alfanya menjadi 0,025, dan di mana di sini p-value 0,129 itu lebih besar daripada nilai alfa. Baik alfanya itu ketika satu arah adalah 5% ataupun uji dua arah adalah 2,5% atau 0,025. Artinya di sini kita gagal untuk menolak H0 ya, bukan berhasil menolak H0, tapi kita gagal menolak H0, yang artinya data yang kelompok sampel atau data yang kita gunakan ini, data tinggi badan yang kita gunakan ini memang berdistribusi normal gitu ya. Kita gagal menolak H0. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel. Oke, kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan raise hand. Ayo. Bismillah. Bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan.
Saya tambahkan penjelasan sedikit, Bang. Sebelum nanti saya kasih tugas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memahami bahwa ini saya skip. Dalam penelitian kuantitatif, misalnya korelasi ini kuantitatif. Seperti misalnya korelasi, itu hilang. Ya, dua ini aja yang atau satu lagi misalnya expose faktor. Kita melakukan analisis data. Ingat, data itu adalah kumpulan informasi yang sudah disusun secara sistematis. Jadi analisis datanya kita akan menggunakan, misalnya saya contohkan yang korelasi dulu. Ada statistika menggunakan yang pertama, analisis datanya. Pertama kita akan menggunakan statistika deskriptif. Yang kedua kita akan melakukan analisis data dengan statistika inferensial. Yang di sini adalah untuk menguji hipotesis. Iya. Ini mudah-mudahan yang lain pada menyimak ya. Jadi setelah kita mengumpulkan data, seperti yang kemarin saya contohkan, jadi data biasanya tidak hanya cukup satu, harus dua dan seterusnya. Kita melakukan yang pertama statistika deskriptif, mean, median, modus, sampai pada pembahasan kita kemarin yang sampai di histogram. Sampai di histogram kemarin, atau penyajian data. Histogram. Sampai penyajian data. Nah, kemudian sesudah kita melakukan statistika deskriptif ini, mengujinya, maka bagian kedua sebelum kita melakukan uji hipotesis, kita melakukan perhitungan atau pengujian namanya uji normal, uji persyaratan. Uji persyaratan analisis, yaitu adalah satu, uji normalitas, dan dua, uji homogenitas. Jadi sebelum kita melangkah ke uji hipotesis, ingat penelitian kuantitatif itu menggunakan hipotesis yang harus diuji secara statistika. Tapi sebelum sampai ke statistika inferensial untuk menguji hipotesis ini, data yang kita kumpulkan itu harus memenuhi syarat normal dan homogen. Kenapa harus normal dan homogen? Pertama, karena kita dalam penelitian kuantitatif ini, di mana data diambil secara random dari sampel, dan kemudian akan digeneralisasi menjadi kesimpulan populasi. Oke. Jadi sampai di sini mudah-mudahan dipahami. Kita mengambil data dari sampel.
mahasiswa bahasa Arab jumlahnya 400 misalnya, Najwa ya. Diambil sampelnya 40. Tapi 40 itu diambil secara random, siapa aja bisa diambil. Kan gitu. Karena kalau prinsip dari kuantitatif itu memang semua anggota populasi bisa jadi sampel. Jadi data yang diambil dari sampel ini harus memenuhi unsur normal dan homogen. Karena apa? Karena dia nanti akan disimpulkan menjadi populasi. Populasi ini kan, hipotesis ini kan mengenai populasi. Ulangi lagi, hipotesis berkenaan dengan populasi. Tapi karena datanya sampel, maka data dari sampel itu harus kita uji normal dan homogen. Inilah yang kita sebut dengan uji persyaratan analisis. Kenapa harus uji normal dan homogen? Karena kita ngambil dari data sampel yang random untuk nanti hasilnya mewakili populasi gitu. Jadi sebelum kita menguji untuk yang populasi ini, hipotesis, data itu harus kita pastikan normal dan homogen. Nah, ini kalau begini namanya, ini statistika, namanya statistika parametrik. Parametrik. Ya. Jadi data dalam statistika parametrik itu, data itu harus normal dan homogen. Coba ulangi Yasmin. Dalam statistika parametrik, Yasmin? Iya, Ustadz. Dalam statistika parametrik, data itu harus normal dan homogen. Dalam statistik parametrik, data itu harus normal dan homogen. Jika data tidak normal atau homogen sekaligus, maka kita akan beralih ke statistika non parametrik gitu. Jadi nanti begitu diuji data tidak normal dan tidak homogen, maka kita akan beralih ke statistika non parametrik. Nah, rumusnya atau pengujiannya beda lagi gitu. Tapi untuk mahasiswa S1 kita asumsikan data normal dan homogen gitu, sehingga kita hanya akan bicarakan sampai akhir di statistika yang parametrik saja. Yang non parametrik ini nanti bisa dilihat sendiri, tapi tidak kita akan praktekkan. Jadi ingat, untuk mahasiswa S1 nanti data diusahakan normal dan homogen. Kalau nggak normal dan homogen gimana? Nah, itu ada beberapa teknik untuk membuat data itu normal dan homogen. Misalnya dengan mereduksi data yang memang terlalu jauh simpangannya, kita buang sehingga data itu tetap normal. Gitu kira-kira. Ya. Jadi inilah yang akan kita lakukan kalau kita melakukan penelitian kuantitatif. Setelah terkumpul data, lakukan uji deskriptif, statistik deskriptif, kemudian uji persyaratan analisis, ini normalitas homogenitas, kemudian baru uji hipotesisnya. Nah, hari ini kita bicara uji normalitas data. Karena prinsip dari uji normalitas data adalah untuk melihat apakah data dari suatu kumpulan variabel itu mempunyai normalitas atau dalam kurva normal. Kurva itu seperti lonceng. Ya, mana gambar kurva? Ya, nggak ada. Mana? Ada gambar kurva? Ini gitu. Kurva normal ya, kayak lonceng lah ya. Jadi kurva normal itu kayak lonceng. Nah, nanti kita akan lihat apakah data itu normal atau homogen. Kalau kita uji normalitas ini tadi, ya, dengan uji Lilliefors atau
sampel KS Kolmogorov Smirnov. Tuh. Ya, jadi video yang tadi saya kirim itu adalah video uji Lily-Force. Ya, video uji Lily-Force. Nanti di akhir, nanti akan ketika kita melakukan tugas akhir, mengerjakan tugas akhir, nanti akan saya kasih yang Kolmogorov-Smirnov test ini dengan, kalau Lily-Force ini dengan Excel, kalau ini dengan SPSS. Nah, jadi kalau Lily-Force dengan Excel yang saya contohkan tadi, kalau sampel KS dengan SPSS. Jadi hari ini adalah pemahaman kita bisa menghitung uji normalitas data dengan Lily-Force. Videonya nanti saya sertakan juga, tadi sudah saya kirim ke Mudrika, di-share juga ke teman-teman. Nanti saya sertakan juga di tugas di Google Classroom untuk dilihat sebagai caranya begini mengerjakan uji Lily-Force dengan Excel itu. Insya Allah gampang, sebentar kelar itu. Itu penjelasan tambahan dari saya, mudah-mudahan dipahami. Ya. Silakan. Ada pertanyaan? Kalau enggak ada, kita langsung kasih tugas saja nanti ya. Rika? Iya, Ustaz. Gimana, teman-teman? Langsung tugas aja kayaknya ya. Kelompok 5 ditutup aja, kalau nggak ada yang nanya nanti saya kasih tugas aja biar latihan langsung. Bisa. Ya. Jika tidak ada yang bertanya, saya cukupkan dari kelompok 5. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Ya, saya izin menutup.